Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Coba kita ulangin bersama. Apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga anak-anak selalu sehat dan semangat. Amin. Hari ini Bunda Dian akan mengajak anak-anak untuk belajar lagi. Tapi sebelum kita belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Doa harus disertai dengan apanya? Adabnya. Mari kita duduk yang rapi dulu. Lalu kita sikap berdoa. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alna minal muslimin. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang muslim. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa hari ini. Anak-anak, kali ini Bunda Dian akan mengajak anak-anak untuk belajar mengenai tumbuhan. Ada yang tahu apa itu tumbuhan? Ya, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah yang bisa diambil manfaatnya dan juga harus dirawat. Anak-anak di rumah pada punya tanaman tidak? Ada yang punya dan ada yang tidak ya? Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Bunda akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi dulu. Kita menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Siap? Baiklah, mari kita mulai. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku sirami semua, mawar, melati, semuanya indah. Alhamdulillah. Anak-anak, ada yang tahu tidak tanaman itu jenisnya hanya satu atau banyak? Ya, tanaman itu banyak sekali jenisnya. Tanaman dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada pohon, yang kedua ada perdu, yang ketiga ada rumput, dan yang terakhir ada yang merambat. Yang pertama pohon. Pohon ini ciri-cirinya bentuknya besar dan tinggi. Kalau yang kedua namanya perdu, bentuknya ukurannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, setengah-setengah. Jika rumput itu biasanya kecil dan pendek, biasanya ada di taman. Kalau yang terakhir yang merambat itu biasanya pendek seperti rumput, tapi bentuknya menjalar seperti ular. Baik, Bunda akan jelaskan satu persatu ya anak-anak. Yang pertama pohon. Pohon itu banyak juga jenisnya. Ada pohon yang berbuah, ada juga yang berbunga. Coba
Anak-anak ada yang tahu tidak pohon yang berbuah itu contohnya apa? Ya, ada pohon alpukat, pohon rambutan, dan pohon durian. Dan juga pastinya masih banyak lagi anak-anak. Kalau pohon yang berbunga contohnya apa? Ya, betul sekali. Ada pohon bunga mawar, ada pohon bunga kamboja, ada juga pohon bunga sakura. Dan pastinya juga banyak lagi ya jenis-jenisnya. Yang kedua namanya perdu. Perdu ini contohnya ada di tanaman pucuk merah. Tanaman hias yang bernama pucuk merah. Yang ketiga ada rumput. Rumput ini biasanya ada di mana tadi? Ya, ada di taman atau ada di kebun ya. Rumput ini juga banyak jenisnya. Ada yang namanya rumput Jepang, ada yang namanya rumput gajah. Rumput Jepang itu daunnya kecil sekali dan sedikit seperti duri rasanya kalau kena kulit. Sedangkan rumput gajah itu ukuran daunnya lebih lebar dan juga lebih pendek. Selanjutnya ada tanaman yang merambat. Contohnya di sini ialah pohon atau tanaman kangkung. Selain kangkung, ada juga yang namanya krokot. Ada yang udah pernah dengar apa itu krokot? Ya, krokot ini adalah tanaman yang merambat. Biasanya ada di sawah-sawah. Itulah anak-anak 4 jenis dari tanaman. Selain jenis-jenisnya, tanaman itu juga memiliki banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, tanaman bisa dimakan. Contohnya seperti kangkung. Yang kedua, tanaman bisa menjadikan udara segar. Kenapa bisa seperti itu? Karena tanaman menghasilkan O2. Apa namanya? O2 atau biasa disebut dengan oksigen yang biasanya kita gunakan untuk bernafas. Dan yang ketiga, tanaman itu bisa menjadi hiasan. Coba anak-anak lihat di depan rumah. Adakah tanaman yang bisa dijadikan hiasan? Pasti ada ya. Contohnya bunga. Selanjutnya, tanaman itu juga bisa dijadikan obat. Contohnya, ada tanaman jahe, kunyit, dan juga banyak lagi yang bisa dijadikan obat ketika kita sakit atau untuk mencegah penyakit. Nah, itulah manfaat dari tanaman. Kalau kita diberikan manfaat dari tanaman, berarti kita punya tanggung jawab untuk apa ya kira-kira? Ya benar, untuk merawat tanaman. Kita jika memiliki tanaman, wajib hukumnya untuk merawat. Bagaimana ya caranya merawat? Ya, yang pertama disiram. Yang kedua, diberikan matahari yang cukup. Dan yang ketiga, diberikan pupuk yang alami. Anak-anak, kalian tahu tidak kalau tanaman itu tersusun dari banyak bagian? Yuk kita perhatikan ya. Yang paling bawah ada yang namanya akar. Supaya pohon atau tanaman itu tidak mudah rubuh. Selanjutnya ada batang yang posisinya atau bentuknya naik ke atas sebagai penopang atau sebagai badannya. Seperti manusia punya badan yang lurus dan tinggi. Selanjutnya ada daun. Daun ini berwarna apa ya? Ya benar, daun yang berwarna hijau. Selanjutnya ada bunga. Ya, bunga ini ada banyak warnanya juga. Ada yang merah, putih, kuning, dan lainnya. Selanjutnya ada yang namanya biji. Biji ini merupakan cikal atau yang bisa bertumbuh lagi menjadi tanaman baru. Dan yang terakhir
ada buah. Biasanya ini yang bisa dipetik lalu kita makan hasilnya. Seperti itu anak-anak, materi terkait tanaman. Coba anak-anak kita ulangin lagi ya. Kita hari ini belajar apa saja? Yang pertama, kita belajar mengenai jenis-jenis tanaman. Ada pohon, ada perdu, ada rumput, dan ada yang merambat. Yang kedua, kita belajar mengenai fungsi dari tanaman atau manfaat dari tanaman, yaitu bisa menjadi makanan, bisa memberikan udara yang segar, bisa menjadi obat, dan juga bisa menjadi hiasan. Dan yang terakhir, kita belajar mengenai bagian-bagian dari tanaman. Baik, itulah anak-anak materi kita pada hari ini. Coba anak-anak ada yang tahu tidak hari ini Bunda Dian setelah mengajak anak-anak belajar mau memberikan atau mengajak untuk berkreasi apa ya? Ada yang bisa menebak? Sepertinya belum ada yang bisa menebak ya. Baiklah, kali ini Bunda Dian akan mengajak anak-anak untuk membuat kreasi, yaitu anak-anak bisa membuat atau menanam tanaman yang ada di rumah di dalam satu pot yang kecil. Anak-anak bisa mengajak ayah atau bunda atau juga kakak untuk membantu menanam tanaman. Bunda, tanamannya apa aja nih yang boleh? Ya, anak-anak boleh menanam bunga atau buah-buahan atau sayuran. Anak-anak bisa menanam bunga mawar atau bunga matahari, juga boleh menanam cabai, terong, dan sebagainya. Jika sudah, nanti tanamannya atau hasil menanamnya difoto yang cantik, lalu dikirimkan kepada Bunda ya. Baik, anak-anak juga boleh membuat video yang menceritakan tentang tanamannya. Oke, semuanya siap dengan tugas kreasinya? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, setelah kita belajar, kita alangkah baiknya berdoa dulu, Masya Allah. Baik, yuk kita berdoa bersama. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak atas perhatian dan juga semangatnya. Bunda tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.